Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Marcelia, NPM 191210302, Prodi Akuntansi, kelas C Sentani. Di sini saya akan membahas soal kuis mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang pertama, Dartmouth Company memproduksi satu produk dengan harga jual sebesar $12 per unit, biaya variabel sebesar $3, dan total biaya tetap sebesar $7.200. Soal pertama, merujuk pada informasi yang dibahas mengenai Dartmouth, titik impas Dartmouth dalam unit adalah, kita langsung masuk pada penyelesaian. Break even sama dengan total fixed cost per price dikurangi variable cost, atau total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dan dikurangi dengan biaya variabel. Maka $7.200 dibagi $12 dikurangi $3, hasilnya adalah 800. Maka jawaban dari nomor 1 adalah D, 800. Selanjutnya nomor 2. Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Dartmouth, rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi untuk Dartmouth adalah, di sini ada dua penyelesaian yang kita akan selesaikan. Yang pertama, variable cost ratio dengan rumus price dikurangi variable cost per unit, atau harga dikurangi variable cost per unit, biaya variabel per unit yaitu 12 dikurangi 3 sama dengan 9, dan variable cost dikali unit sold, atau biaya variabel dikali dengan unit yang akan dijual atau terjual adalah 3 dikali 12, hasilnya adalah 36. Maka variable cost per unit dibagi price sama dengan 3 dibagi 12 adalah 0,25 atau 25%. Dan yang kedua, rasio margin kontribusi dengan rumus kontribusi margin per unit dibagi dengan harga. Maka 9 dibagi 12 sama dengan 0,75 atau 75%. Dan soal yang ketiga adalah, jika biaya tetap sebuah perusahaan turun sebesar $10.000, manakah yang paling benar? Jawaban saya adalah rasio margin kontribusi yang akan meningkat. Nomor 4. Solomon Company memiliki total biaya tetap sebesar $15.000, biaya variabel per unit sebesar $6, dan harga jual sebesar $8. Jika Solomon ingin memperoleh target laba sebesar $3.600, berapakah jumlah unit yang harus terjual? Penyelesaian, target laba atau income ditambah dengan total fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit, atau target laba ditambah dengan total biaya tetap dibagi harga per unit dan dikurangi dengan biaya variabel per unit. Maka $3.600 ditambah $15.000 dibagi dengan $8 dikurangi $6, hasilnya adalah 18.600 per 2 sama dengan 9.300. Maka jawaban nomor 4 adalah C, 9.300. Kita masuk pada halaman 210, bagian 4.13. Head First Company berencana menjual 5.000 helm sepeda pada harga $75 per unitnya di tahun depan. Biaya produksi terdiri atas, pertama, bahan baku langsung per helm sama dengan $30, tenaga kerja langsung per helm $8, overhead pabrik variabel per helm $4, dan total overhead pabrik tetap $20.000. Beban penjualan variabel adalah berupa komisi sebesar $3 per helm, beban penjualan dan administrasi tetap
adalah sebesar $29.500 per helm. Di sini diminta menghitung total biaya variabel per unit dan menghitung total beban tetap untuk tahun tersebut. Yang pertama, total variable expense per unit. Rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dan biaya penjualan. Maka $30 ditambah $8 ditambah $4 dan $75 hasilnya adalah $117. Dan penyelesaian kedua, total fixed expense sama dengan total overhead pabrik ditambah penjualan dan administrasi tetap sama dengan $20.000 ditambah $29.500 hasilnya adalah $49.500. Dan kita masuk pada soal 4.14 di mana soalnya adalah Head First Company berencana untuk menjual 5.000 helm sepeda dengan harga $75 per unitnya di tahun depan. Biaya variabel per unit sebesar $45. Itu sudah terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan beban penjualan variabel. Total biaya tetap sebesar $49.500. Kita diminta menghitung jumlah helm agar perusahaan mencapai titik impas, dan yang kedua kita menyusun laporan laba rugi kontribusi berdasarkan jumlah unit pada titik impas. Penyelesaian pertama, jumlah titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka $49.500 dibagi $75 dikurangi $45 hasilnya adalah $49.500 per 30 sama dengan 1.650. Lalu ini adalah laporan laba rugi kontribusi berdasarkan jumlah unit titik impas yang sudah kita kerjakan tadi. Maka sales atau penjualan 75 dikali dengan 1.500 atau jumlah hasil dari titik impas tadi, maka hasilnya adalah $123.750. Dan total variable expense di sini $45 dikali dengan penjualan, maka hasilnya $5.568.750.000. Maka total kontribusi margin adalah $5.445.000. Dan total fixed expense sama dengan $49.000, maka operasi labanya menjadi $5.395.000. Dan pada bagian 4.15, Head First Company berencana untuk menjual 5.000 helm sepeda dengan harga $75 per unitnya di tahun depan. Biaya variabel per unit sebesar $45 dan overhead pabrik tetap adalah $20.000 dan beban penjualan administrasi tetap adalah $29.500. Di sini kita diminta untuk menghitung rasio biaya variabel, rasio margin kontribusi, dan membuat laporan laba rugi margin kontribusi. Penyelesaian pertama adalah variable cost ratio dengan rumus variable cost per unit dibagi dengan harga, maka $45 dibagi dengan $75 hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Dan yang kedua, kontribusi margin per unit dengan rumus sama dengan harga dikurangi biaya variabel per unit, maka $75 dikurangi $45 hasilnya adalah $30. Maka kontribusi margin rasio sama dengan kontribusi margin per unit per harga $30 dibagi dengan $75, hasilnya adalah 0,4 atau 40%. Di sini laporan laba ruginya sebagai berikut. Penjualan 75 per unit dan harga 75 per unitnya dikali dengan 5.000, maka hasilnya $375.000
dan total variable expense 0,6 dikali dengan 75, maka hasilnya 45. Lalu total kontribusi margin adalah 374.955 dan total fixed expense sama dengan 49.500, maka operasi laba sama dengan 325.455.000 dolar. Nah, sekarang kita masuk pada soal 4.16. Hedgeforce Company berencana untuk menjual 5.000 helm sepeda dan harga 75 dolar per unitnya di tahun depan. Biaya variabel adalah 60% dari harga jual, margin kontribusinya adalah 40%. Di sini kita diminta untuk menghitung pendapatan penjualan yang harus dibuat Hedgeforce Company untuk mencapai titik impas dalam penjualan, dan seperti biasa kita membuat laba rugi dan margin kontribusi berdasarkan titik impas dalam penjualan. Di sini yang pertama kita mencari break even sales dulu dengan rumus total fixed cost atau total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin rasio. Karena di sini kontribusi margin rasionya sudah diketahui, maka kita tidak perlu lagi mencari atau menghitung margin kontribusi. Maka 49.500 dolar dibagi dengan 40% hasilnya adalah 123.750 dolar. Dengan laba rugi penjualan sama dengan 123.750 dolar. Total variable expense 0,6 dikali dengan penjualan, maka hasilnya 74.250, dan total kontribusi margin 49.500 dolar, maka total fixed expense-nya 49.000. Maka operasi labanya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah soal halaman 211 bagian 4.17. Hedgeforce Company berencana untuk menjual 5.000 helm sepeda dan harga 75 dolar per unitnya di tahun depan. Biaya variabel per unit 45 dolar dan total biaya tetap sebesar 49.500 dolar. Kita diminta untuk menghitung jumlah helm yang harus dijual oleh Hedgeforce Company untuk memperoleh laba sebesar 81.900 dolar. Dan kita diminta juga untuk membuat laba rugi. Maka penyelesaian yang pertama, kontribusi margin rasio sama dengan 75 dolar dikurangi 45 dolar per 75 dolar sama dengan 0,4 atau 40%. Dan yang kedua, 100 dolar sama dengan target income ditambah dengan total fixed cost per kontribusi margin rasio, atau target laba ditambah dengan total biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin rasio. Maka 81.900 dolar ditambah dengan 49.500 dolar dibagi 0,4, maka hasilnya adalah 328.500 dolar. Maka laporan laba ruginya adalah penjualan sama dengan 328.500, total variable expense sama dengan 0,4 atau kontribusi margin rasio dikali dengan penjualan, maka hasilnya adalah 131.400 dolar, dan total kontribusi margin adalah 197.000 dolar, dan total fixed expense adalah 49.500, maka operasi labanya menjadi 147.600 dolar. Sekian dan terima kasih penjelasan atau pembahasan kuis dari saya. Apabila ada kata-kata atau perhitungan
perhitungan yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.